Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, teman hijrah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu amal yang sangat mulia adalah mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Islam. Dengan mempelajari ilmu syar'i itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu, mengangkat mereka beberapa derajat. Dan tentu kita ketahui bahwa ilmu syar'i ini menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis beliau, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu, menuntut ilmu agama, merupakan kewajiban bagi setiap muslim, setiap orang Islam, tercakup di dalamnya laki-laki maupun wanita. Ilmu-ilmu Islam itu sangat banyak, dan yang menjadi kewajiban bagi setiap pribadi untuk mempelajarinya adalah yang dia butuhkan, baik yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, keimanan, atau yang berkaitan dengan amaliyah, amalan yang dilakukan dengan anggota badan. Sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, maka hukumnya adalah fardhu ain baginya. Contohnya misalnya setiap muslim harus mengetahui tentang dasar-dasar keimanan. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kitab suci, hari akhir, keimanan terhadap takdir. Sehingga dasar-dasar keimanan itu adalah hal yang wajib dipelajari oleh setiap pribadi muslim. Kemudian yang berkaitan dengan amalan anggota badan, ada sholat misalnya, sholat wajib, maka seseorang berkewajiban untuk mempelajari bagaimana tata cara sholat itu. Demikian juga misalnya ketika seseorang akan melakukan ibadah haji. Seseorang yang akan melakukan ibadah haji berarti hukum mempelajari tuntunan bagaimana cara melaksanakannya bagi orang tersebut adalah fardhu ain, wajib bagi orang itu. Adapun bagi orang yang belum terkena kewajiban untuk melaksanakan, belum akan melakukan ibadah tersebut, maka belum memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Itu adalah ilmu syar'i yang hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap pribadi muslim. Sehingga ilmu-ilmu syar'i yang lain itu sifatnya adalah fardhu kifayah. Apabila ada sekelompok yang mencukupi dari kalangan kaum muslimin yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman hijrah sekalian, pada asalnya mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu Islam itu dilakukan dengan hadir di majelis ilmu. Sehingga sarana mempelajari Islam jarak jauh itu bisa digunakan, tapi jangan sampai membuat seseorang meninggalkan majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu itu di dalamnya terdapat keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah di masjid. Yatluna kitabullah. Mereka membaca kitabullah Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan saling mempelajarinya, ada yang mengajarkan, ada yang belajar di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah mereka melakukan hal itu, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut, memuji orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, memuji mereka di hadapan para malaikat. Dan di sisi lain bahwa ilmu syar'i ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi di dalamnya terdapat adab dan amal, yang itu diantaranya bisa didapatkan ketika seseorang hadir di majelis ilmu. Sehingga di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah, hadir di majelis beliau 5.000 orang. 500 di antara mereka mencatat hadis. Sedangkan yang lainnya hadir untuk mempelajari bagaimana adab Al-Imam Ahmad rahimahullah, mempelajari bagaimana sifat dan keteladanan beliau. Demikian sekilas tentang keutamaan mempelajari ilmu syar'i dan hukumnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.